Beberapa tahun lalu, banyak yang beranggapan bahwa pemain muda diaspora Indonesia akan selalu memilih bertahan di Eropa selama mungkin. Bermain di kompetisi Belanda, Belgia, atau negara Eropa lainnya dianggap sebagai jalan terbaik untuk mengembangkan karir. Namun kini perlahan situasinya mulai berubah. Satu demi satu pemain diaspora mulai melirik Liga Indonesia sebagai tempat melanjutkan perjalanan karir mereka. Fenomena ini semakin banyak menarik perhatian setelah nama tim Gapens dikabarkan bergabung dengan klub Liga 1 Indonesia. Lalu muncul pertanyaan yang ramai diperbincangkan, apakah keputusan pemain muda diaspora bermain di Liga Indonesia merupakan tanda penurunan karir? Atau justru menjadi langkah strategis demi masa depan mereka, termasuk peluang membela timnas Indonesia. Di video kali ini kita akan membahas fenomena tersebut secara mendalam berdasarkan fakta-fakta yang ada. Jika melihat beberapa tahun ke belakang, Liga Indonesia memang belum menjadi tujuan utama pemain diaspora yang masih berusia muda. Sebagian besar dari mereka memilih bertahan di akademi atau klub-klub Eropa meski hanya bermain di level bawah. Alasannya cukup sederhana. Kompetisi di Eropa memiliki fasilitas latihan yang lebih maju, kualitas pembinaan yang lebih baik, serta kesempatan berkembang yang sangat besar. Namun realitas dunia sepak bola tidak sesederhana itu. Banyak pemain muda yang akhirnya menghadapi tantangan besar ketika memasuki usia senior. Persaingan semakin ketat serta kesempatan bermain semakin sedikit. Dan tidak semua pemain akademi mampu menembus tim utama. Bahkan di Belanda sendiri banyak pemain muda berbakat yang akhirnya harus mencari jalan lain agar karir mereka tidak terhenti. Dalam sepak bola modern, bermain secara reguler seringkali jauh lebih penting dibanding hanya menjadi pemain cadangan di liga yang lebih tinggi. Seorang pemain membutuhkan menit bermain. Tanpa menit bermain, perkembangan teknik, mental, dan pengalaman pertandingan akan terhambat. Karena itulah banyak pemain muda memilih pindah ke klub yang memberi kesempatan bermain lebih banyak. Fenomena ini sebenarnya tidak hanya terjadi pada pemain Indonesia. Di Eropa sendiri, banyak pemain muda pindah ke liga yang secara level dianggap lebih rendah demi memperoleh jam bermain. Bahkan beberapa pemain internasional pernah mengambil keputusan serupa sebelum akhirnya kembali bersinar. Artinya, pindah liga tidak selalu berarti karir sedang menurun. Seringkali justru menjadi strategi untuk bangkit. Masuknya tim Gapens ke Liga Indonesia menjadi salah satu contoh yang menarik. Sebagai pemain muda diaspora yang memiliki pengalaman pembinaan di Belanda, kehadirannya tentu membawa harapan baru. Selain memiliki kualitas teknik yang baik, ia juga diharapkan dapat menambah persaingan sehat di kompetisi domestik. Banyak penggemar sepak bola Indonesia yang menyambut positif langkah tersebut. Namun tidak sedikit pula yang bertanya, mengapa pemain muda memilih datang ke Liga Indonesia ketika usianya masih produktif? Apakah tidak lebih baik tetap bertahan di Eropa? Pertanyaan tersebut memang wajar, tetapi jawabannya bisa sangat beragam, tergantung kondisi masing-masing pemain. Ada beberapa faktor yang biasanya menjadi alasan. Pertama adalah kesempatan bermain. Di Eropa persaingan luar biasa ketat. Seorang pemain bisa menghabiskan satu musim penuh tanpa mendapat banyak kesempatan tampil. Sementara di Liga Indonesia, peluang bermain reguler bisa lebih besar. Bagi pemain muda, hal ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas permainan. Kedua adalah proyek klub. Beberapa klub Indonesia kini mulai serius membangun tim dengan visi jangka panjang.
Mereka tidak hanya mencari pemain terkenal, tetapi juga pemain muda yang bisa berkembang bersama klub. Ketiga adalah peluang menuju timnas Indonesia. Bermain di Liga 1 membuat pemain lebih mudah dipantau oleh pelatih timnas. Meskipun pemain di luar negeri juga bisa dipanggil, tapi tampil secara konsisten di kompetisi domestik tentu memberi keuntungan tersendiri. Dalam beberapa tahun terakhir, kualitas Liga Indonesia memang menunjukkan perkembangan. Infrastruktur mulai diperbaiki, lapangan semakin baik di banyak stadion, teknologi seperti VAR mulai digunakan, manajemen klub juga perlahan semakin profesional. Meski masih banyak memiliki kekurangan dibanding liga-liga besar Asia, perubahan tersebut tidak bisa diabaikan. Liga Indonesia kini mulai menjadi kompetisi yang menarik bagi pemain asing maupun diaspora. Ini merupakan sinyal positif bagi perkembangan sepak bola nasional. Namun demikian, ada pula pihak yang berpendapat bahwa bermain di Liga Indonesia terlalu cepat bagi pemain muda diaspora pada level yang sangat kompetitif. Karena itu bertahan, perkembangan pemain juga bisa terhambat. Di sisi lain, Liga Indonesia menawarkan tantangan yang berbeda. Atmosfer pertandingan yang sangat luar biasa. Dukungan supporter begitu besar. Tekanan bermain di hadapan puluhan ribu penonton juga menjadi pengalaman berharga. Tidak semua pemain muda mampu menghadapi tekanan seperti ini. Karena itu, bermain di Indonesia juga dapat membentuk mental bertanding yang kuat. Banyak pemain asing mengakui bahwa atmosfer sepak bola Indonesia termasuk yang terbaik di Asia Tenggara. Hal tersebut menjadi nilai tambah yang tidak dimiliki semua kompetisi. Fenomena pemain diaspora datang ke Indonesia juga membawa dampak positif bagi pemain lokal. Persaingan menjadi semakin sehat. Pemain lokal dituntut meningkatkan kualitas agar mampu bersaing memperebutkan posisi utama. Selain itu, kehadiran pemain yang memiliki pengalaman pembinaan di Eropa dapat menjadi contoh dalam hal disiplin, pola latihan, dan profesionalisme. Transfer ilmu seperti ini sangat penting bagi perkembangan sepak bola nasional. Namun ada satu hal yang perlu dipahami. Kesuksesan seorang pemain tidak ditentukan oleh nama liga tempat ia bermain. Yang lebih penting adalah konsistensi penampilan. Banyak pemain dunia yang berkembang pesat karena rutin bermain, bukan karena hanya berada di klub besar. Sebaliknya, ada pula pemain berbakat yang karirnya meredup karena terlalu lama menjadi pelapis. Karena itu, keputusan memilih klub harus dilihat dari peluang berkembang, bukan sekedar gengsi kompetisi. Bagi Tim Gepen sendiri, keputusan bermain di Liga Indonesia nantinya akan dinilai melalui performanya di lapangan. Jika mampu tampil konsisten, berkembang, dan memberikan kontribusi bagi klub maupun timnas Indonesia, maka keputusan tersebut dapat dianggap sebagai langkah yang tepat. Sebaliknya, jika gagal berkembang, tentu kritik akan muncul. Sepak bola selalu menilai berdasarkan performa, bukan asumsi. Fenomena ini juga menunjukkan bahwa citra Liga Indonesia mulai berubah. Dulu banyak pemain diaspora mungkin tidak menjadikan Indonesia sebagai pilihan utama. Kini situasinya mulai berbeda. Semakin banyak pemain yang melihat Indonesia sebagai tempat untuk berkembang sekaligus membangun karir. Hal ini tentu menjadi kabar baik bagi sepak bola nasional. Apalagi jika klub-klub terus meningkatkan kualitas pengelolaan, fasilitas, pembinaan usia muda, dan profesionalisme. Kedepan menarik untuk melihat apakah semakin banyak pemain diaspora muda yang mengikuti jejak ini. Jika tren tersebut berlanjut, Liga Indonesia bisa menjadi salah satu destinasi yang diperhitungkan.
Tidak hanya bagi pemain lokal, tetapi juga diaspora yang ingin mendapatkan menit bermain sekaligus berkontribusi bagi timnas Indonesia. Namun pada akhirnya, label penurunan karir tidak bisa diberikan hanya karena seorang pemain memilih bermain di Liga Indonesia. Setiap pemain memiliki latar belakang, tujuan, dan pertimbangan yang berbeda. Ada yang mengejar menit bermain, ada yang ingin lebih dekat dengan timnas, ada pula yang melihat proyek jangka panjang klub sebagai kesempatan berkembang. Karena itu, keputusan tersebut lebih tepat dinilai dari hasil yang dicapai di lapangan daripada persepsi semata. Kalau menurut kalian bagaimana football lovers? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa tinggalkan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi terbaru seputar timnas Indonesia. Salam sepak bola.